kasih Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang terus berharap, bersandar kepadamu Tuhan. Sampai pada sore hari ini menjelang malam ini Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau membawa kami ke dalam rumah Tuhan untuk kami sore hari ini bersama-sama beribadah. Sore ini Tuhan kami datang menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, biarlah semua puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan pada saat ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, saatnya Engkau akan berbicara kepada kami. Sore hari ini Tuhan kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Sebab kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan hidup kami. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan akan firman Tuhan. Kami menolak segala hal yang coba mengganggu hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan diri kami saat ini untuk firman-Mu. Berbicaralah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa beribadah kembali. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya kehendak khusus bagi kita pada sore hari ini, saudara-saudara. Kita ada di bulan di mana setiap tahun kita mengadakan bulan misi. Bapak Ibu Saudara, bulan misi yang kita buat setiap tahun ini adalah sebuah bentuk konkret daripada gereja kita yang mau memperhatikan pelayanan misi. Jadi setiap tahun kita seperti bulan ini, kita mengadakan bulan misi, menyatukan kekuatan kita, dana kita, ya, dan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita, supaya kita terus melaksanakan pekerjaan Tuhan yang merupakan ini menjadi kehendak Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara pemberitaan Injil yang saat ini menjadi tema kita, yaitu pemberitaan Injil yang disertai oleh kuasa Allah. Kita baca dulu teks kita di dalam Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-18. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai yang ke-18. Saudara-saudara, cerita ini atau teks ini terdapat di semua Injil-Injil, yaitu terdapat di Matius, Markus, ya, yang akan kita baca, Lukas, Yohanes, dan semua bagian firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat sampai kitab Wahyu, hal ini terus dibicarakan, saudara. Saya akan bacakan dulu Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Bapak Ibu Saudara perhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya berharap kita tetap setia membawa Alkitab di dalam kita beribadah. Apakah bentuknya sudah modern, ya, di dalam handphone, tablet, atau bentuk lainnya. Saya tahu memang saudara-saudara mungkin kita sudah jarang sekali membawa Alkitab dalam bentuk buku. Tapi persoalannya bukan bentuk buku atau digital, tapi persoalannya adalah kita mau nggak membawa Alkitab setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang ada persoalan yang dihadapi oleh orang percaya mengenai pemberitaan Injil. Saya bertobat tahun 95, tapi selama mulai dari saya kecil sampai tahun itu saudara, saya tidak mengerti bahwa Tuhan punya kehendak atau rancangan bagi saya untuk saya memberitakan Injil. Saya belum menyadari bahwa Tuhan itu memanggil saya atau Tuhan menetapkan saya
untuk menjadi pemberita Injil. Karena memang saudara-saudara, yang saya pahami adalah yang tugasnya memberitakan Injil itu adalah para pendeta. Yang tugasnya bersaksi itu para hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus dan sebagainya. Jadi ini ada persoalan dari kita orang percaya, makanya kita tidak melakukan itu, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang masih belum melakukan kesaksian atau memberitakan Injil karena mereka memang belum memahami, belum mengerti, atau salah paham. Atau barangkali yang ketiga karena tidak tahu caranya bagaimana, seperti yang disampaikan oleh hambanya kemarin, oleh Bapak Pendeta Franz Kansil, ya. Dia menyampaikan bisa jadi ada orang Kristen yang tidak melakukan itu karena memang mereka tidak tahu bagaimana caranya, saudara. Kalau tidak tahu bagaimana caranya, ya bagaimana mungkin mereka melakukannya. Tapi bisa jadi juga ada faktor ketakutan yang ada di dalam diri kita. Juga seperti yang disampaikan oleh hambanya kemarin. Ya, karena kita takut, ya, untuk menyampaikan Kristus kepada orang lain. Karena ada ketakutan di dalam kita takut nanti dimusuhi, nanti kita takut diperlakukan tidak baik dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar, akan melihat berkaitan dengan ini, ya, apa pesan Alkitab berkenaan pemberitaan Injil atau menjadi saksi. Dan biarlah pada saat ini, saudara-saudara, kita kembali diingatkan, ya, Tuhan menguatkan kembali saudara dan saya, karena saya percaya tidak ada satupun di dalam ruangan ini yang Tuhan tidak tetapkan menjadi pemberita Injil. Amin. Kita semua dipakai oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan merancangkan saudara-saudara bagi kita ini, kita menjadi saksinya, menjadi pemberita Injil. Yang kalau selama ini kita berpikir pemberita Injil itu buat pendeta, hamba Tuhan, ya, dan pengurus gereja atau majelis, tapi saudara-saudara, itu salah. Karena pemberitaan Injil atau bersaksi itu bagi kita semua. Bahkan saudara, anak-anak sekalipun mereka juga kalau ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka dirancang oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, saya percaya anak-anak kecil pun bisa dipakai oleh Tuhan. Dan Nabi Yoel juga sudah mengingatkan, menubuatkan bahwa anak-anak kecil, taruna-taruna, mereka juga akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil atau bersaksi. Amin, saudara. Dan saya yakin kalau ini kita laksanakan, kita lakukan, maka beberapa hal yang nanti kita akan lihat, dan termasuk saya merasa bahwa hidup kita pasti akan lebih penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hidup kita bergairah. Hidup kita kalau punya tujuan itu pasti berbeda ya saudara. Kalau hidup kita ada tujuan maka jadi semangat hidup kita. Amin. Kalau hidup kita punya sasaran, punya rencana yang akan kita laksanakan, tahu apa yang kita akan kerjakan, saya yakin pasti kita akan bersemangat. Ketimbang kalau kita tidak ada rencana, tidak ada apa yang akan kita lakukan, akhirnya kita seperti stres, saudara-saudara ya, tidak mau tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, saudara-saudara, yang pertama, bahwa amanat agung itu merupakan kehendak Allah bagi setiap orang percaya, saudara-saudara. Coba saudara katakan kepada diri saudara masing-masing, kepada diri kita, bahwa amanat agung merupakan kehendak Allah bagi saya. Mari kita katakan, 1, 2, 3. Amanat agung merupakan kehendak Allah bagi diri saya. Nah, saudara-saudara, di situ kalau kita melihat, tidak hanya teks dari Markus 16 yang tadi kita baca, atau saya bacakan, saudara-saudara, tapi di dalam semua bagian yang saya sebutkan, baik di Matius, Injil Matius, Lukas, dan Yohanes, kata yang digunakan itu pasti kata mereka. Kata yang digunakan itu adalah kata kamu. Meskipun saudara-saudara, di situ Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya. Yang kita tahu murid-muridnya lebih dari satu. Makanya disebut dengan kata kamu atau mereka. Tetapi saudara-saudara, jikalau kita meneliti lebih jauh, maka kata kamu atau kata mereka di situ, itu merupakan kata jamak yang tidak berhenti sampai di murid-murid pada waktu itu. Yang pertama bahwa kata kamu kalau kita melihat atau saudara pelajari, saya akan sampaikan ini, itu bentuknya maskulin, saudara. Maskulin itu kalau dalam bahasa Yunani itu punya pengertian satu kata yang
kita tahu memang kalau kata maskulin itu selalu berkaitan dengan pria gitu ya. Tapi bahasa itu ingin menjelaskan kata maskulin di situ adalah sebuah penegasan, adalah sebuah kata-kata yang mau menunjukkan ini sebuah hal yang harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Nah, tentunya saudara-saudara itu bicara kepada 12 murid dan bukan hanya 12 murid tetapi kepada orang percaya lainnya. Jadi saudara-saudara, apalagi di situ dikatakan ya, kalau dalam bahasa aslinya itu ada istilah mood ya. Mood itu kalau dalam bahasa umumnya atau yang kita tahu itu bentuk daripada kalimat itu seperti apa ya. Kalimat itu apakah perintah, apakah pertanyaan bentuknya dan sebagainya. Dan di situ dicatat dalam bahasa aslinya arti atau menggunakan istilah partisip, saudara. Partisip itu adalah bentuk kata kerja yang disifatkan. Jadi sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, saudara-saudara, jadi dari situ saya ingin mau mengajak kita menyadari bahwa yang namanya pemberitaan Injil atau bersaksi itu bukan hanya berhenti sampai kepada ke-12 murid. Yang mungkin banyak orang berkata, Pak itu buat 12 murid saja. Ya, Pak Pendeta itu hanya buat orang-orang pada waktu itu saja, tidak bagi saya, tidak bagi keluarga saya dan seterusnya. Lalu kita lihat faktanya saudara-saudara, Paulus itu bukan ke-12 murid. Rasul Paulus bukan dari 12 murid. Tapi kita tahu Paulus menjalankan tugas pemberitaan Injil. Paulus pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Paulus pergi keliling, ya 3 kali dicatat dalam pelayanannya dia berkeliling ke wilayah-wilayah yang ada di Asia Tengah, bahkan sampai ke Eropa untuk memberitakan Injil. Padahal Paulus bukan salah satu daripada 12 murid. Bahkan Paulus pada saat itu tidak ada, saudara-saudara. Waktu Yesus berkata, pergilah kamu beritakanlah Injil, Paulus tidak ada di situ. Tapi Paulus melakukan. Hal yang sama juga dengan misalnya Barnabas, ya, atau Silas yang ada di Alkitab. Mereka juga bukan ke-12 murid Tuhan Yesus. Timotius tentu bukan ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, Priscilla, Aquila dan seterusnya. Mereka itu bukan 12 murid, saudara, tetapi mereka mengerti bahwa tugas memberitakan Injil atau bersaksi itu bukan hanya bagi para murid yang 12 orang itu, di mana Yesus berkata kepada mereka di teks yang kita baca tadi. Bahkan di semua teks yang tadi saya sebutkan, Matius, Lukas dan Yohanes. Jadi saudara-saudara, amanat agung itu memang diperintahkan Tuhan buat saudara dan saya juga sampai pada hari ini. Dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dan waktu saya menyadari bahwa berita Injil atau pemberitaan Injil bersaksi itu bukan hanya bagi orang-orang tertentu seperti saya sebutkan tadi, bagi pendeta, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi majelis gereja dan seterusnya. Papa saya waktu itu majelis di sebuah gereja, saudara-saudara. Jadi saya tahu papa saya memang juga mempersiapkan diri memberitakan Injil atau bersaksi. Nah, saya pikir ya hanya sampai di situ saja. Tapi kemudian ketika saya mengerti bahwa amanat agung atau perintah memberitakan Injil itu bukan bagi mereka, maka semenjak itulah saya melakukannya sampai hari ini dan seterusnya, saudara-saudara. Tidak berhenti sampai waktu saya lahir baru saja, karena biasanya lahir baru itu semangatnya luar biasa, saudara-saudara ya. Tapi Tuhan mau kita terus melakukannya. Memang ada tantangan yang kita akan hadapi. Memang ada persoalan, saudara-saudara, yang tidak mudah kita hadapi, yang nanti kita akan lihat. Itulah mengapa Tuhan memberikan kita kuasa. Karena Tuhan tahu memang pemberitaan Injil atau bersaksi itu sesuatu yang tidak mudah. Mungkin ada yang berkata bilang, mudah kok, gampang ya kita bersaksi. Betul, saudara-saudara. Tapi di sisi yang lain, kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang luar biasa, kuasa kegelapan, roh jahat. Yang nanti kita lihat juga bahwa Yesus berkata, kamu tuh seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu artinya bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kita akan hadapi dan Tuhan tidak tinggal diam. Jadi saudara-saudara, pastikan bahwa saudara dan saya atau kita semua ini menyadari bahwa
pemberitaan Injil adalah tugas kita juga. Amin, saudara. Katakan bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas saya. Atau saudara coleklah sebelah kanan kiri saudara ya. Saudara bilang tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Nah kalau gini ayo kita katakan sama-sama. 2, 3. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Nah yang kedua, mengapa penting pemberitaan Injil itu saudara? Atau amanat agung? Kalau dicatat di dalam Alkitab sampai banyak kali saudara-saudara, itu berarti sesuatu yang penting. Saya sebutkan tadi, keempat Injil itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul, dan seterusnya, ya Roma, Korintus, dan seterusnya, itu mencatat mengenai pemberitaan Injil. Jadi artinya itu sesuatu yang penting saudara-saudara. Kalau dicatat banyak di Alkitab, itu bisa menjadi tanda itu sesuatu yang penting. Jadi kalau melihat katanya saja di situ Yesus berkata pergilah ya. Itu kan merupakan kata perintah ya saudara-saudara. Itu artinya berarti sesuatu yang penting. Sama seperti kalau kita disuruh perintah sama orang tua, diperintah sama atasan kita, itu berarti sesuatu yang penting. Jadi saudara-saudara, amanat agung juga ternyata berkaitan dengan kedatangan Kristus. Nah barangkali ini juga yang tidak diketahui atau tidak dipahami. Waktu saya juga mulai mempelajari Alkitab, waktu saya mempelajari lebih dalam lagi, baru ternyata saya ketemu juga kenapa pemberitaan Injil itu penting. Karena berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Matius 24 ayat yang ke-14. Mari kita lihat saudara, Matius 24 ayat yang ke-14. Awalnya saya tidak mengerti atau tidak tahu sampai ke situ. Tapi kemudian ketika saya mempelajari lebih jauh, ternyata kenapa amanat agung itu penting? Karena ini terkait dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Siapa di sini yang merindukan kedatangan Tuhan kedua kalinya? Kita semua, amin. Karena kalau ketika Kristus datang, Kristus menjemput saudara dan saya. Kristus menjemput semua umatnya, menjemput bukan untuk sesuatu yang dihakimi saudara-saudara ya. Jangan salah, kalau orang Kristen itu dijemput oleh Tuhan bukan untuk dihakimi. Yang dihakimi itu adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, kita bukan dihakimi, tapi dijadikan apa saudara? Mempelai. Siapa di sini yang tidak mau jadi mempelai? Ada di sini yang sedang persiapan mau menikah? Pasti senang ya. Ya yang sudah menikah lama juga kalau ingat-ingat kembali masa lalu, waduh betapa senangnya saya jadi mempelai pada waktu itu ya. Seperti raja dan ratu duduk di pelaminan ya, seperti raja dan ratu dilihat oleh semua orang waktu masuk di gereja pemberkatan, waktu masuk di ruang barangkali ruang resepsi pernikahan. Waduh, semuanya melihat kepada kita. Ya. Kita didandani begitu rupa ya. Katanya yang lobang-lobang di wajah kita itu ditambal ya. Lubang-lubang itu diratakan gitu ya, karena ada ayatnya itu ya. Kalau yang ada bukit-bukitnya ya diratakan juga saudara-saudara. Bagaimana caranya? Pokoknya yang jelas penampilan pengantin itu pasti harus penampilan yang sempurna mungkin, sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Jadi makanya saya juga mendorong saudara yang mau menikah, ya persiapkanlah menikah saudara dengan sebaik-baiknya. Ya, ada yang bilang, iya betul Pak, memang kita harus sebaik-baiknya karena pernikahan kan sekali seumur hidup. Ya, kecuali saudara menganggap pernikahan bisa berkali-kali, ya mungkin saudara bisa ya asal saja. Tetapi sekali seumur hidup, yang artinya itu sesuatu yang harus kita persiapkan. Nah kedatangan Kristus sama saudara-saudara, kita dijadikan mempelai oleh Kristus karena betapa Kristus ingin menyambut kita orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah diselamatkan. Dengan begitu rupa. Saudara, saya kadang-kadang merenung ya, bagaimana ya Tuhan itu menyambut saya? Bagaimana Tuhan menyambut umatnya? Ya, di dalam surat 1 Korintus dikatakan, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ya, itu ketika ada suara sangkakala, kemudian orang mati dibangkitkan, yang hidup lebih dahulu ya akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan di situ ada perjamuan anak domba dijelaskan, ada pesta yang besar. Dan itu suasana yang pasti indah dan tidak ada bandingnya. Melebihi daripada pesta pernikahan kita di dunia saudara-saudara.
semewah, sebagus apapun pesta pernikahan di dunia tidak bisa mengalahkan pesta pernikahan anak domba. Atau bagaimana Tuhan menyambut saudara dan saya. Itulah mengapa saudara kita harus berjuang di dunia ini. Karena memang ketika kita meninggal, kita disambut oleh Tuhan seperti mempelai tadi. Tapi bagaimana hidup kita di dunia ini tidak benar, kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka bagaimana kita bisa disambut seperti mempelai tadi, saudara-saudara. Makanya kita harus berjuang hidup sungguh-sungguh di dalam dunia ini. Amin, saudara. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen, jemaat CWS di jam 6 sore, jadilah jemaat CWS di jam 6 sore yang sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Amin. Dan kalau itu kita lakukan, saya yakin seperti tadi saya katakan, Tuhan menjemput kita seperti mempelainya yang dirindukan. Nah, jadi saudara-saudara, kedatangan atau pemberitaan Injil itu terkait dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi di situ dikatakan, belum kita baca tadi ya, Matius pasal 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Lalu yang terakhir dikatakan apa saudara-saudara? Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya itu artinya kedatangan Kristus yang kedua kalinya, saudara-saudara. Jadi pemberitaan Injil, bersaksi saudara-saudara, itu terkait dengan kedatangan Kristus yang akan menjemput saudara dan saya. Siapa di sini yang sudah capek hidup di dunia ini? Sudah lelah? Banyak persoalan? Banyak masalah? Banyak hutang? Banyak pergumulan? Iya Pak Pendeta, saya memang semua itu ada. Dan saya memang rasanya sudah capek di dunia ini. Nah saudara-saudara, tapi saudara-saudara jangan khawatir dan jangan putus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Ada Roh Kudus. Walaupun kita banyak persoalan, masalah dan tantangan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selama kita mentaati perintah Tuhan, hidup benar, saya percaya Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Meskipun saudara-saudara ya, masalah itu tidak bisa kita hindari, pasti ada. Pergumulan itu harus ada, karena memang pergumulan itu menurut kitab Yakobus itu merupakan satu proses untuk pertumbuhan iman kita dan seterusnya. Nah jadi saudara-saudara, pentingnya amanat agung ini karena memang itu adalah perintah Tuhan bagi kita semua. Dan yang kedua, bahwa amanat agung ini penting karena memang itu berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan pasti kita semua akan senang tinggal bersama dengan Tuhan. Saya yang 2 bulan tidak bersama-sama dengan saudara, saya ada di negara New Zealand, saudara. Waktu saya tinggal di sana, saya bilang rasanya kok enak tinggal di sini ya. Bagaimana tidak enak saudara-saudara? Ya, saya waktu perhatikan memang selama di sana tidak ada satpam, ya, tidak ada security saudara-saudara. Jadi kalau malam itu nggak ada yang jaga. Saya bilang nanti nggak ada yang mencuri nih ya gitu ya, nggak ada yang ngambil barang-barang ini. Mereka bilang tidak ada. Ya, salah satu faktornya memang juga karena biaya tenaga kerja, tenaga itu mahal. Tapi yang kedua memang tidak ada yang mencuri itu saudara-saudara. Jadi mereka hanya pakai lampu otomatis saja. Saya juga baru tahu tuh banyak di semua tempat, di rumah dan sebagainya. Kalau malam gelap, tapi kalau ada gerakan, ada sensor itu baru nyala gitu ya lampunya. Tapi bagi toko-toko besar, bagi penjualan-penjualan apa itu mobil elektronik dan sebagainya, nggak ada satpamnya. Cuma lampunya saja yang tengah-tengah dinyalakan gitu ya. Dan di sana saudara-saudara rasanya sepi, ya memang tidak ramai penduduknya, tapi sebetulnya kota besar juga yang kami tinggal. Tapi saudara-saudara nggak ada itu kayak ngumpul-ngumpul, duduk-duduk gitu ya, ngobrol-ngobrol di depan rumah, anak-anak main, kayaknya nggak ada di sana saudara-saudara. Jadi betapa memang betul tenangnya gitu ya. Dan lagi memang suasana daripada iklim atau alam di sana yang membuat menjadi tenang. Ya. Nah saudara-saudara, tetapi saya yakin itu jauh ya daripada apa yang Tuhan janjikan buat kita. Amin saudara. Surga itu pasti jauh lebih indah daripada itu semua. Surga itu jauh lebih indah daripada keindahan yang ada di dunia ini saudara-saudara.
Dan saya yakin dan percaya Tuhan siapkan itu bagi kita semua, amin. Sehingga waktu kita sudah berjuang di dunia ini, kita sudah begitu berupaya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saatnya kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan siapkan semua yang indah, paling indah. Di dunia ini pun lebih daripada apa yang ada di dunia ini Tuhan siapkan buat kita, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah pengharapan kita. Nah tetapi saudara-saudara yang jangan lupa adalah kita punya tugas dan tanggung jawab. Nah saudara-saudara, di dalam pemberitaan Injil itu memang ada dua aspek, ada dua unsur saudara. Yang pertama, dalam memberitakan Injil atau kita bersaksi itu kita berkata-kata atau berbicara. Ya. Kalau ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, pasti Tuhan masih sediakan mulut buat dia untuk berbicara. Kalau ada orang yang tidak berbicara, pasti Tuhan kasih tangan dan kaki yang masih bisa dia gunakan untuk berbicara. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di Alkitab memang juga Yesus dalam memberitakan Injil berkata-kata. Ya. Contohnya Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yesus memberitakan Injil kepada wanita di Samaria. Ya. Yesus tidak berdiam diri, tetapi di situ Yesus berbicara, saudara. Berkata-kata tentang Mesias, tentang Allah yang benar, yang harus disembah. Jadi saudara-saudara, memang kita sebagai orang percaya ketika kita bersaksi memberitakan Injil ya harus berkata-kata. Karena ada orang yang berkata begini, Pak Pendeta, kalau kita bersaksi itu enggak perlu berkata-kata. Saya rasa salah saudara-saudara. Dalam bersaksi memang kita harus berbicara. Nah itulah mengapa kemarin hamba Tuhan Pak Frans itu berkata harus dilatih. Saya tahu memang kita semua terbatas, kita tidak pintar, tidak hebat, jadi perlu dilatih. Nanti ada pelatihan, ada cara bagaimana kita dilatih untuk kita bisa berbicara tentang Kristus kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, berbicara. Ya. Mungkin kita terpatah-patah bicaranya, mungkin kita tersendat-sendat, begitu ya saudara-saudara ya, mau bicara susah. Tapi saya percaya kita harus berbicara. Amin saudara, berkata-kata saja. Ada orang yang berkata gini, aduh Pak Pendeta saya nggak bisa bicara, saya kalau sudah di depan itu, atau di depan orang itu saya nggak bisa bicara. Tapi pas waktu di depan dia bicara saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia susah berhenti berbicara. Sekalinya sudah bicara, susah berhenti saudara-saudara. Bilangnya tadi nggak bisa bicara, tapi setelah bicara susah berhenti berbicara. Nah tetapi saudara dalam pemberitaan Injil juga ada aspek yang kedua. Di samping kita berkata-kata, yaitu berbuat, bertindak. Ya, atau perbuatan yang juga Yesus tunjukkan, Matius pasal 27 ayat 54 saudara. Di situ dikatakan apa? Ketika Yesus di kayu salib, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Memang saudara-saudara, orang juga bisa percaya kepada Kristus, bisa menerima Kristus dengan perbuatan kita, tanpa kita berkata-kata, tanpa kita berbicara. Seperti juga yang Yesus lakukan atau yang terjadi dengan Yesus. Pada mereka-mereka itu Yesus nggak bicara kepada prajurit-prajurit Romawi, tapi mereka sendiri akhirnya percaya kepada Allah ketika melihat apa yang Yesus perbuat. Yesus berdiam diri ketika dia diperlakukan tidak semena-mena atau diperlakukan kasar, disalib dan seterusnya. Saudara-saudara, hal yang sama juga dengan kita. Mungkin awalnya kita nggak bisa bicara, tapi dari perbuatan kita bisa tunjukkan. Amin saudara. Sebagai orang percaya, ya, kita orang Kristen yang menolong, yang membantu, yang bisa kita lakukan. Saudara, ada orang yang saya pernah mendengar kesaksian, dia percaya kepada Kristus karena hanya melihat tetangganya rajin ke gereja. Setiap minggu dia ke gereja gitu ya. Dia datang ke gereja bawa Alkitab. Hanya itu saja. Dia belum bicara kepada tetangganya ini, tapi tetangganya akhirnya singkat cerita jadi percaya karena melihat perbuatan daripada tetangganya ini. Jadi saya percaya saudara-saudara, ini bisa kita lakukan dalam hidup kita, amin. Kita menjadi saksi, melakukan tugas pemberitaan Injil dengan perbuatan yang bisa kita lakukan. Jadi saya mendorong saudara setia ke gereja. Dengan setia ke gereja orang akan melihat saudara. Dan pada saatnya mereka akan
percaya kepada Kristus. Saudara berbuat baik, saudara menolong, saudara tidak melakukan hal-hal yang kasar dan sebagainya, yang mungkin tetangga saudara melihat ini sesuatu yang berbeda. Ya. Dan ketika dia lihat ini sesuatu yang berbeda, ternyata dia orang Kristen. Dan disitulah dia bisa percaya kepada Kristus melalui sikap dan tindakan kita. Amin, saudara. Amin. Dengan perbuatan yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi saudara-saudara, itulah yang bisa kita lakukan dalam kita memberitakan Injil. Seperti Yesus, dia berkata-kata tapi juga dia berbuat. Yang itu menjadi bagian dari tugas pemberitaan Injil. Nah saudara-saudara, yang terakhir pada bagian keempat ini, seperti yang tema kita bahwa pemberitaan Injil disertai dengan kuasa, Allah pasti akan memberikan kita kuasa, saudara-saudara. Yang tadi saya katakan bahwa memberitakan Injil itu tidak mudah, memang tidak mudah. Karena apa saudara-saudara? Kita berhadapan dengan, di situ dikatakan Matius 10 ayat 16, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukankah ini sesuatu situasi yang berat, situasi yang tidak mudah bagi kita. Dalam sesaat kita bisa menjadi mangsa bagi serigala-serigala tersebut. Jadi memang kita diperhadapkan kepada kondisi situasi yang tidak mudah, saudara-saudara. Itulah mengapa Allah memberikan kita kuasa. Karena Tuhan tahu, ya, dalam pemberitaan Injil bersaksi orang yang kita hadapi itu bukan sekedar orang biasa, bukan hanya kuasa-kuasa manusia biasa, tapi ada kuasa-kuasa yang lebih daripada itu. Efesus 6 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi memang pemberitaan Injil yang kita lakukan, kita sedang diperhadapkan kepada kuasa-kuasa yang besar, saudara. Dan tidak sedikit ketika saya juga melayani, saya berhadapan dengan hal-hal seperti ini, saudara-saudara. Ya, berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat. Saya dalam pelayanan sampai hari ini, meskipun ada juga yang tidak, saudara. Nanti saya akan katakan mengapa tidak. Artinya saudara-saudara, memang bahwa dalam memberitakan Injil Tuhan pasti menyertai kita, amin. Pasti saudara akan disertai oleh Tuhan. Waktu saudara bersaksi, waktu saudara memberitakan Injil, waktu saudara melaksanakan amanat agung. Dan disertai dengan tanda-tanda ini, saudara-saudara. Dikatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yang tadi kita sudah baca, ya. Mereka mengusir setan, mereka berbicara dalam bahasa yang baru, ya, dalam bahasa roh. Bahasa-bahasa yang mungkin itu menguatkan orang yang kita sedang bicara kepada orang itu atau kita injili, ya. Ya, saudara-saudara, bahasa kasih. Bahasa mungkin sesuatu yang kita belum tahu atau kita katakan, tapi waktu kita bicara kepada orang itu, ternyata bahasa itu begitu menguatkan dia. Bahasa itu membuat dia menjadi percaya kepada Kristus. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, Tuhan memberikan penyertaannya dalam tanda-tanda seperti ini. Dan ini pasti terjadi. Kita lihat siapa? Petrus dan Yohanes. Mereka memberitakan Injil disertai dengan tanda-tanda ajaib. Petrus menumpangkan tangan kepada orang sakit itu menjadi sembuh. Paulus juga begitu, mengusir setan kepada satu orang, ya, yang kerasukan. Setan itu pergi meninggalkan orang itu dan orang itu sembuh. Dan saudara-saudara, siapa lagi? Murid-murid yang lainnya, Filipus, waktu dia ada di tanah Samaria dikatakan bahwa dia memberitakan Injil dan banyak orang yang disembuhkan. Amin, saudara. Jadi ada banyak contoh di Alkitab yang memang mau menunjukkan kepada kita, mau menguatkan saudara dan saya waktu kita menjalankan amanat agung memberitakan Injil bahwa Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama juga firman Allah berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Tuhan
menyatakan kuasanya di dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Saya pernah mendengar ada satu jemaat bercerita, bersaksi, Pak Pendeta, saya waktu mendoakan seseorang, ya, orang itu disembuhkan. Dia bukan pendeta, dia bukan hamba Tuhan, ya seperti biasa, seperti saudara, ya, mengatakan jemaat biasa. Tapi waktu dia berdoa bagi orang sakit itu, orang itu disembuhkan. Bukankah ini menyatakan benar bahwa di dalam pemberitaan Injil disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Amin, saudara-saudara, disertai dengan kuasa tadi yang kita sudah baca di dalam bagian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini mau menguatkan kita. Waktu kita memberitakan Injil, bersaksi, waktu kita melakukan amanat agung, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Nah, tetapi memang harus ada yang disadari, saudara-saudara. Karena ini pernah saya juga gumuli atau saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa waktu ini saya lakukan lalu tidak terjadi apa-apa? Karena saudara-saudara, ya, di dalam kita melakukan amanat agung memberitakan Injil, itu harus dipahami juga bahwa tanda-tanda yang disebutkan oleh Alkitab itu bukanlah tanda-tanda yang normatif. Tanda-tanda yang harus terjadi bagi semua orang percaya yang memberitakan Injil. Walaupun itu Tuhan bisa lakukan. Tapi faktanya seperti yang saya katakan tadi, saya melakukan pemberitaan Injil, mendoakan orang sakit, tidak selalu orang sakit itu disembuhkan. Tidak selalu waktu saya memberitakan Injil kepada orang yang kerasukan setan, ya, hari itu langsung dia keluar, setannya keluar. Tidak selalu ternyata, saudara-saudara. Dan itu pun saya tahu bahwa tidak semua orang percaya, hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Sama seperti juga murid-murid kita lihat, tidak semua mereka sama tanda-tandanya. Jadi saudara-saudara, maksud saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa tanda-tanda itu bukanlah hal yang utama. Amin. Bukan hal yang normatif. Yang normatifnya itu adalah Roh Kudusnya yang membawa orang percaya itu kepada pertobatan dan keselamatan. Itu yang utama yang pasti Tuhan akan kerjakan di dalam kita memberitakan Injil. Amin, saudara. Meskipun kita tidak melihat tanda tadi, janganlah kita kecewa dan berhenti memberitakan Injil. Amin. Meskipun kita tidak melihat orang yang kita doakan itu, yang sakit kita doakan tidak sembuh, kita jangan berkecil hati untuk berhenti, untuk terus memberitakan Injil. Karena memang persoalannya bukan di tanda-tanda itu, saudara. Tapi apa? Di kuasa Roh Kudusnya yang Tuhan pasti berikan. Karena orang itu yang kita beritakan Injil, yang kita saksikan tentang Kristus, nanti Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam diri orang itu. Itu yang sudah pasti, saudara. Sehingga orang itu bisa diselamatkan. Orang itu bisa percaya kepada Kristus. Mungkin tidak hari itu. Karena pengalaman saya juga melayani, tidak hari itu dia bertobat. Pengalaman saya tidak hari itu dia langsung menerima Kristus. Tapi beberapa waktu kemudian. Tapi saya percaya itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil yang saya lakukan. Jadi saya mendorong kita semua, saudara, jangan kita berkecil hati. Waktu kita memberitakan Injil, bersaksi, melakukan amanat agung, lalu tidak terjadi seperti tanda-tanda yang disebutkan oleh Alkitab. Karena itu bukan bersifat normatif. Tapi yang normatifnya adalah Roh Kudusnya yang pasti akan bekerja di dalam diri orang tersebut. Yesus pun tidak selalu, saudara. Ya, mujizat terjadi. Contohnya saja misalnya Yohanes pasal 4 yang tadi saya singgung. Waktu Yesus memberitakan Injil kepada wanita Samaria, apakah ada mujizat yang besar terjadi di situ? Enggak juga, saudara, ya. Kita tidak melihat di situ. Tapi terjadilah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam wanita tersebut. Lalu dia pulang dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang di kampungnya. Jadi memang saudara-saudara, ini yang harus juga kita pahami. Saya ingin membagikan ini kepada saudara supaya saudara ketika saudara bersaksi, saudara memberitakan Injil, saudara mendoakan orang lain yang sakit, saudara berdoa untuk masalah-masalah jemaat atau orang yang saudara doakan lalu tidak terjadi apa-apa, jangan kecil hati. Amin. Karena memang Tuhan mengerjakan itu berdasarkan otoritasnya dan kuasanya. Dan yang pasti, ya, Roh Kudus itu akan bekerja di dalam hati orang itu. Apakah hari itu dia percaya ataukah besok?
Apakah hari itu dia sembuh ataukah lusa? Apakah hari itu dia mengalami pertolongan Tuhan ataukah nanti dia mengalami pertolongan Tuhan? Itu yang menjadi persoalan yang harus kita sadari, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi mari kita akan terus mengerjakan tugas pemberitaan Injil, karena pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Amin, saudara-saudara. Adalah tugas kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Saya mengundang tim pemuji. Saudara, tugas pemberitaan Injil adalah tugas saudara dan saya. Ingat ini saudara, tugas saudara dan saya, siapapun saudara. Saudara ibu rumah tangga, ya, saudara pekerja, teman-teman juga ada di sini anak muda yang pekerja, mungkin saudara bekerja di tempat pekerjaan, ya siapa sih saya gitu ya. Saya kerjaannya juga enggak bagus-bagus dan sebagainya. Bapak-bapak yang mungkin juga seorang pekerja biasa, ya. Saudara yang bekerja di mana saja saudara bekerja. Tetangga saya, saudara-saudara, dia pekerjaannya ojek online, ya. Lalu saudara-saudara, tetapi ya setiap hari dia keluar ya, bekerja ojek online itu. Nah saudara-saudara, jadi tetangga tahu dia pekerjaan ojek online karena juga pakai jaket yang ada tulisannya saudara, ojek online itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara ada orang bertanya, di mana rumah Bapak si A? Oh itu, yang kerjanya ojek online ya? Iya, oh ya sudah. Jadi orang tahu, sudah menunjukkan ke rumah itu. Ada yang tanya lagi, ya Bapak ini di mana tinggalnya? Oh di situ. Lalu orang itu mengatakan yang kerjaannya ojek online ya? Iya saudara-saudara. Pokoknya kemana saja. Bahkan sampai dia tidak memakai jaket itu pun orang tahu bahwa dia adalah pekerjaannya ojek online. Walaupun dia tidak pakai jaket itu saudara-saudara. Tapi itu yang dia kerjakan. Dan dalam pekerjaannya saudara-saudara, ada yang saya mendengar meskipun dia pekerja ojek online, tapi dia bisa bersaksi kepada setiap penumpang yang dia bawa kemana saja. Dan itu kesempatan, dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak seperti Pak Pendeta, saya tidak seperti hamba-hamba Tuhan lainnya yang bisa berkhotbah, yang bisa melayani di gereja. Ini yang saya bisa lakukan. Saudara-saudara, saya yakin orang itu sama dengan yang lainnya, sama dengan hamba Tuhan. Karena tugas yang dia kerjakan itu adalah dia pahami betul bahwa dia adalah saksi Kristus dimanapun dia berada. Sama halnya dengan kita saudara, dimanapun kita berada, ya orang lain akan tahu oh dia adalah anak Tuhan, orang Kristen, ya dia saksi Kristus, ya dia orangnya pasti, jelas. Dan saudara-saudara itu yang juga Tuhan mau bagi kita. Dimanapun kita berada, kita memberitakan Injil Tuhan. Kita naikkan pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Biarlah melalui pujian ini nanti kita akan berdoa kepada Tuhan setelah itu dan memohon Tuhan terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini. Bahwa ternyata Tuhan Engkau Allah kami yang menghendaki kami semua untuk kami melaksanakan rencana Tuhan bagi kami. Engkau mau supaya kami Tuhan memberitakan Injil, bersaksi, melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan. Sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya ini bahwa tugas yang Tuhan berikan adalah tugas yang mulia, tugas yang tidak kalah dengan hamba Tuhan, tugas yang tidak kalah dengan memberitakan Injil, menjadi pengkhotbah, menjadi misionaris, atau menjadi apa saja saudara-saudara. Tapi semua kita sama, yaitu kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita naikkan pujian ini, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Dan kita akan terus mengerjakan ini dimanapun kita berada. Haleluya.